Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang penting dan sangat menarik dengan judul Rahasia Komunikasi Suami Istri. Makan nasi ikan tenggiri, sambelnya sambel terasi. Suami istri yang serasi tahu rahasia komunikasi. Lantas apa sih rahasia komunikasi suami istri dan bagaimana membangunnya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik kali ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita, yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Kusoi Noya. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, Pendeta Leri Kusoi MTH saat ini melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Conference Minahasa sebagai salah seorang pendeta senior di wilayah Remboken. Beliau menikah dengan Ibu Winda Kusoi Noya dan kepada keluarga Pendeta Kusoi Noya, Allah mengaruniakan 3 orang anak yaitu Azarelia, Misael, dan El Raya. Keluarga ini adalah keluarga yang penuh semangat dalam pelayanan dan suka untuk berbagi. Betul sekali. Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom, Shalom Pendeta Kusoi dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, baik. Puji Sehat Tuhan. ya? Sehat, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini dan kami tahu banyak sekali kesibukan, tapi terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada saat ini. Pendeta, kita tidak sabar lagi untuk berdiskusi, memulaikan diskusi kita. Mari kita tunduk kepala, kita awali dengan doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Kusoi Noya. Engkau kiranya akan menuntun supaya diskusi kami akan boleh menambah wawasan iman kami, rohani kami, untuk kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia di dunia ini dan akan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pendeta Kusoi dan Ibu, topik kita saat ini adalah rahasia komunikasi suami istri. Betul sekali. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Kemudian apa saja tujuan atau sasaran kita membahas topik pada saat ini? Silakan Pendeta atau Ibu. Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Pernikahan, lebih khusus pernikahan Kristen, adalah selalu dipahami sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, berkomitmen, kemudian diteguhkan menjadi satu rumah tangga. Akan tetapi, meskipun sudah disatukan, diteguhkan, terkadang komunikasi itu tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang ada banyak kendala-kendala. Itulah sebabnya setiap pasangan, suami istri, harus selalu berupaya untuk belajar bagaimana bisa menciptakan komunikasi yang baik, supaya kalau ini berjalan dengan baik, terjadi dan berefek kepada kehidupan pasangan suami istri, maka akan ada sesuatu yang akan menolong kehidupan rumah tangga. Ada kebahagiaan, ada harmonis di sana, dan tentunya itu adalah harapan dari semua pasangan yang ada. Jadi penting sekali untuk belajar tentang rumah tangga dalam konteks komunikasi yang baik. Oleh karena banyak rumah tangga yang gagal karena tidak memahami dan menjalankan pola komunikasi yang baik. Kami pikir demikian. Baik. Kalau menurut pendapat Ibu, apa pentingnya kalau begitu? Dari sudut pandang perempuan ya. Ya, karena kenapa rahasia komunikasi dalam keluarga itu penting? Karena kita ketahui bersama
keluarga dilembagakan oleh Tuhan, demikian juga kita percaya bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan itu memiliki tujuan-tujuan yang baik tentang suatu kehidupan keluarga, lebih khusus hubungan suami dan istri. Keluarga adalah sebagai komunitas sosial yang terkecil, dipahami dapat berjalan dengan baik jika digerakkan oleh proses komunikasi yang baik. Tentunya dalam hal ini suami dan istri. Jadi kegagalan di dalam berkomunikasi akan menjadi salah satu alasan buruknya keadaan pasangan tersebut atau suami istri tersebut. Jadi diskusi ini bertujuan untuk menyoroti isu kegagalan yang banyak pernikahan oleh karena komunikasi yang kurang baik atau malahan buruk. Jadi baik. Jadi kita belajar bersama ya tentang mungkin ada beberapa pengalaman keluarga-keluarga Kristen khususnya yang gagal dalam berkomunikasi, dan untuk memperbaikinya kita ada di ruang diskusi pada saat ini tentang rahasia komunikasi suami istri. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, menurut Pendeta dan Ibu, secara umum apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan komunikasi dan apa saja klasifikasinya? Silakan. Iya, jadi kita ketahui bersama bahwa kata komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, communicatus. Iya, artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi ini mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami cari, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian definisi berikutnya, komunikasi adalah proses saling menukar informasi dan ide antara dua pihak atau lebih. Kemudian komunikasi juga adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Jadi itu komunikasi ya. Definisinya. Ya. Baik. Lantas mungkin ada klasifikasinya, Pendeta, boleh mungkin disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa klasifikasi ataupun jenis-jenis dari komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Contoh dalam sebuah pembicaraan orang per orang ataupun dalam presentasi atau ada debat. Kemudian ada yang disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk gerakan tubuh, raut muka, ataupun dalam bentuk bahasa isyarat seperti tindakan-tindakan yang datang dari ekspresi wajah dan gerak mata. Kemudian ada juga komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah dilakukan melalui bersurat atau menyampaikan sesuatu secara tertulis lewat surat, lewat email, atau pesan teks yang lainnya. Ada juga komunikasi massal, yaitu orang mengkomunikasikan sebuah ide ataupun informasi dengan menggunakan media seperti iklan ataupun siaran televisi. Jadi ini jenis-jenis dari komunikasi atau kualifikasi dari komunikasi yang kami mengerti. Baik, terima kasih. Jelas ya, ada beberapa cara atau jenis komunikasi. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri komunikasi yang baik? Dan sebaliknya, ciri-ciri dari komunikasi yang tidak baik dalam hal suami istri ini. Penting ini ya. Ya, silakan. Ciri-ciri komunikasi yang baik, tentunya kalau dari kami, yang pertama adalah langsung. Arti to the point. Kemudian ramah dan bersahabat, tidak takut mengkomunikasikan apa yang kita maksudkan. Jelas dan mudah dimengerti. Kemudian terbuka dan tidak ada makna yang tersembunyi. Kemudian seimbang antara berbicara dan mendengarkan. Kemudian menginterpretasikan pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Dan ciri-ciri yang berikutnya adalah memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Dan yang terakhir adalah jujur dalam mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan
yang sesungguhnya. Baik. Ciri-ciri komunikasi yang Iya. baik. Yang baik. Iya. Iya. Sebaliknya, Pendeta? Iya, ada ciri-ciri komunikasi yang tidak baik. Yang pertama, ketika seseorang itu dia pasif atau tertutup atau malu-malu menyampaikan sesuatu. Kemudian ada pasangan yang komunikasinya ketika mengungkapkan sesuatu agak bertele-tele, tidak langsung kepada pokok dari persoalan atau sesuatu yang akan dikomunikasikan. Kemudian ada komunikasi yang dianggap kurang baik, yaitu agresif dalam arti mengizinkan kemarahan atau bernada kebencian. Itu adalah komunikasi yang kurang baik. Kemudian komunikasi yang kurang baik adalah lebih banyak atau terlalu banyak berbicara daripada mendengarkan. Kemudian ada juga sesuatu yang kami lihat kurang baik, seseorang kurang minat terhadap gagasan atau pendapat dari pasangan. Kemudian komunikasi yang kurang baik karena terlalu cepat bereaksi, terkadang salah menginterpretasi maksud dan tujuan atau kehendak yang sementara dikomunikasikan. Kemudian kegagalan yang selanjutnya atau ciri komunikasi yang tidak terlalu baik adalah ketika menyampaikan sesuatu tidak di dalam konsep kejujuran. Jadi yang disampaikan itu tidak seperti yang sesungguhnya. Mungkin itu adalah bentuk atau pernyataan-pernyataan dalam konteks komunikasi yang kurang baik. Baik. Jadi jangan kamuflase ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu dan sahabat Kapas. Puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas pentingnya topik rahasia komunikasi suami istri dan secara umum pengertian serta ciri-ciri komunikasi yang baik dan tidak baik. Ya, Pendeta dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rahasia komunikasi suami istri. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang rahasia komunikasi suami istri. Semakin seru ya, Febriani. Ya, Pendeta dan Ibu, tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan ciri-ciri dari komunikasi yang tidak baik. Ya. Yang tidak terbuka, tidak to the point, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja dampak negatif dari komunikasi yang tidak baik ini? Silakan Pendeta atau Ibu. Ya, jadi pertama, jika komunikasi itu tidak baik, satu pasangan akan cenderung kehilangan kenyamanan emosi dalam kehidupan keluarga. Situasi ini adalah situasi di mana rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat di mana kebahagiaan itu dirasakan, tidak dapat lagi dirasakan seperti itu. Secara emosi bisa jadi ada tekanan-tekanan karena komunikasi yang tidak baik. Jadi efek pertama atau dampak negatif kalau komunikasi tidak berjalan baik yaitu kehilangan kenyamanan emosional. Dampak selanjutnya mungkin aktivitas hidup. Aktivitas hidup yang terganggu. Artinya aktivitas hidup dalam rumah tangga. Contohnya suami dan istri. Bisa jadi suami di dalam pekerjaannya dia akan terganggu. Mood kerjanya mungkin tidak baik. Berangkat dari rumah karena ada komunikasi yang tidak baik. Sama istri mungkin di pekerjaannya akan terganggu. Dia tidak melakukan dengan baik pekerjaannya. Kemudian sebaliknya istri. Bisa jadi istri yang mungkin di rumah dalam mengurus rumah tangga tidak menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Mungkin memasak atau mengurus anak-anak dengan baik. Jadi dampaknya adalah aktivitas hidup yang terganggu. Iya, seperti itu. Baik, jadi ada efek
kepada kehidupan sehari-hari ya. Iya, benar. Nah, sekali. kemungkinan terburuk apa kira-kira pendeta bila ini terus berlanjut? Bila komunikasi suami istri ini tidak dibangun baik adanya, kira-kira kemungkinan terburuk apa yang mungkin bisa terjadi? Ya, jadi kemungkinan terburuk yang terjadi adalah potensi konflik di dalam rumah tangga suami istri itu akan besar. Bahkan jika itu tidak diatasi, maka itu bisa berpengaruh terhadap kelangsungan dari rumah tangga itu sendiri atau hubungan suami istri. Jadi dampaknya itu begitu besar dan sangat merugikan terhadap hubungan suami istri. Baik. Jadi gantinya mencapai kebahagiaan justru tidak bahagia bersama ya. Iya, iya. Pastinya. Dan ujungnya tidak akan berlangsung terus. Ya. Nah, saya penasaran pendeta, contoh praktisnya seperti apa kalau suami istri ini komunikasinya tidak baik? Praktis. Ya. Ya. Mungkin bisa jadi kalau istri berbicara, terkadang suami hanya mendiamkan, bisa jadi balik belakang, Ya. itu yang pertama. Atau bisa jadi suami sementara berbicara, malah istri menutup pembicaraan tersebut. Bisa jadi mengomel-ngomel, Ya. mungkin seperti Itu itu. tadi atau- tidak seimbang antara Iya. berbicara dengan mendengarkan. Iya. Seperti Jadi itu. dua-duanya bicara begitu ya. Iya. Baik. Baik, kalau dari pendeta? Ya, jadi ada sesuatu yang kalaupun komunikasi itu tidak berjalan, contohnya seperti ini. Suami, dia menghendaki sesuatu, tetapi dia tidak mampu mengungkapkannya atau mengkomunikasikannya. Sementara istri tidak memahami apa yang dia inginkan. Situasi ini akan membuat tidak ada tujuan yang berjalan bersama, tidak akan ada kesepakatan, dan pada akhirnya itu akan memicu emosi, akan memicu perasaan yang tidak nyaman, dan pada akhirnya ya kalau tidak diselesaikan, seperti yang kami sebutkan tadi, bisa jadi konflik itu terjadi. Jadi mungkin itu contoh yang bisa Contoh, terjadi kalau komunikasi itu tidak berjalan baik. Jadi suami pendam sendiri, berharap istrinya dapat membaca ya isi hatinya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa mempengaruhi komunikasi antara suami dan istri, pendeta dan ibu? Silakan. Yang pertama bisa jadi karena kita memiliki banyak budaya, khususnya di Indonesia ini, bisa jadi latar belakang budaya yang berbeda. Itu bisa mempengaruhi. Kemudian bisa jadi latar belakang pergaulan. Sekiranya suami dia bergaul dalam komunitas yang memberi ruang tentang kekasaran, makian, dan terkadang tanpa disadari seperti ini dibawa ke dalam rumah, dan itu bisa jadi mempengaruhi akan komunikasi dalam keluarga. Betul. Selanjutnya bisa jadi latar belakang pendidikan. Seperti itu. Baik, jadi Dan yang kami mengerti yang juga berpengaruh adalah kehidupan keagamaan. Komunikasi dengan Tuhan akan menolong seseorang untuk bersedia mendengar. Kita mengerti itu lewat firman-Nya. Dan kita juga mengerti kita boleh berbicara dengan bahasa yang terbaik kepada Tuhan lewat doa. Kalau ini dipraktekkan, ini akan berefek kepada keluarga. Itulah sebabnya kalau hubungan dengan Tuhan dia tidak cukup baik, komunikasi dengan Tuhan tidak cukup baik, maka ini bisa menjadi faktor yang membuat itu komunikasi antara suami istri tidak juga cukup baik. baik, terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Itu faktor-faktor Ya. yang mempengaruhi komunikasi antara suami dan istri. Nah, kemudian sekarang bolehkah pendeta dan ibu bagikan tips bagaimana membangun dan mengupayakan komunikasi yang baik antara suami dan istri? Ya. Silakan pendeta dan ibu. Mungkin yang pertama, mari kita jaga timing yang tepat. Coba kita hindari berbicara pada saat yang tergesa-gesa.
entah kita atau pasangan kita dalam situasi yang sedang tergesa-gesa, atau bisa jadi dalam keadaan sibuk. Ya seperti itu. Biasanya kalau orang sibuk itu tergesa-gesa. Atau dalam keadaan stres. Jadi cari timing yang tepat untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu terhadap pasangan kita. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mari kita coba untuk gunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung di dalam keluarga. Karena ini adalah bagian dari komunikasi verbal dan ini yang paling banyak digunakan. Jadi gunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyakitkan harus dihindari untuk diizinkan ada di dalam komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya, pastinya mendengarkan dengan baik. Jadi coba untuk memahami pendapat dari sisi yang lain dan jangan memotong pembicaraan. Jadi jadilah pendengar yang baik. Dengarkan saja dulu dengan baik. Iya. Selanjutnya, kita dapat mengungkapkan dengan jelas tanpa ada rasa khawatir untuk semua pesan yang kita boleh bawakan, entah itu kekhawatiran, entah itu harapan, entah itu keinginan. Karena ini berbicara tentang komunikasi, maka kita gagal kalau itu tidak mengungkapkannya. Jadi harus diungkapkan. Bagaimana itu diselesaikan kalau itu persoalan, itu lebih baik daripada tidak diungkapkan. Selanjutnya mungkin berbicara atau berkomunikasi secara terus terang. Jadi di dalamnya tidak ada sama sekali unsur kebohongan. Jadi tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Karena kalau kita sembunyikan itu tentunya akan lebih memperburuk masalah yang ada. Kemudian komunikasi itu harus diterapkan dengan kebijakan yang adil. Terkadang kita mengharapkan orang berespon sesuatu tentang kita atau pasangan kita berespon sesuatu dengan cara yang kita inginkan, tetapi di waktu yang sama kita tidak melakukan respon yang cukup baik untuk pasangan kita. Kita mesti adil. Apa yang kita inginkan, itu juga yang kita nyatakan kepada pasangan kita. Mungkin itu tips-tips yang dapat bagi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, muncul beberapa pertanyaan. Idealnya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta dan Ibu, bagaimana mengupayakan membangun komunikasi, termasuk menjadi pendengar yang baik. Nah, orang modern sekarang kita tidak lepas dari penggunaan gadget sosial media. Bagaimana kira-kira pendapat Pendeta dan Ibu tentang suami istri yang suka mengkomunikasikan keinginan, kegundahan mereka, problem mereka justru di sosial media? Tanggapannya Pendeta dan Ibu. Iya, jadi dalam kehidupan rumah tangga, kebijaksanaan untuk menerapkan sebuah sistem komunikasi itu dibutuhkan. Media bermanfaat jika ditempatkan pada koridor dan terapan yang baik. Namun, jika itu salah digunakan, itu akan berefek di dalam kehidupan keluarga. Jadi, hal-hal sehubungan dengan apa yang harus terjadi dalam kehidupan suami istri, bagi kami alangkah baiknya itu tidak menjadi konsumsi umum kalau itu diposting di media sosial. Sekiranya yang disampaikan itu tidak berbicara tentang konsentrasi tentang suami istri, mungkin hal-hal baik kami pikir itu silahkan. Tetapi ketika itu berbicara tentang keadaan suami istri, alangkah baiknya itu dibahas lebih sempit dalam konteks keluarga saja. Dengan demikian itu akan menutup kemungkinan di mana reaksi-reaksi orang, komentar orang, ataupun tanggapan-tanggapan orang yang bisa jadi tidak memahami sepenuhnya bisa terjadi. Jadi komunikasi yang lebih direkomendasikan adalah sesuatu yang dilakukan secara verbal dalam skop yang hanya dalam keluarga. Mungkin. Baik, jadi harus ada privacy ya, menjaga privacy. Nah, kemudian Pendeta dan Ibu tadi sempat disinggung tentang salah satu contoh praktis komunikasi yang tidak baik adalah bila kita punya keinginan lantas kita tidak sampaikan atau bersifatnya pasif lah. Kira-kira solusinya gimana? Bila pasangan kita adalah
pasangan atau seseorang yang memiliki kepribadian pasif, malu mungkin mengungkapkan apa yang dia inginkan dan lain sebagainya. Kira-kira solusinya bagaimana, Pendeta? Ya, terkadang ini adalah faktor bawaan. Dan itu harus disiasati. Sekiranya satu pihak, entah itu istri, entah itu suami, berada di dalam keadaan yang punya kesulitan tertentu untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan niatnya, perasaannya, maka kepekaan pasangan itu dibutuhkan untuk membuka ruang bagi pasangan untuk boleh mengekspresikan itu. Bisa jadi kalau kita pahami pasangan kita kurang agresif, kurang aktif, maka kita akan berposisi sebagai pribadi yang lebih agresif, yang lebih aktif. Dan itu dibuat walaupun harus terukur dan dijalankan berhikmat supaya jangan sampai keaktifan kita membuat pasangan kita lebih kehilangan kemauan atau gairah untuk menyampaikan maksud-maksudnya. Tetapi itu harus disiasati. Pasangan yang tampaknya lebih aktif harus membuka ruang itu, memberi kenyamanan kepada pasangannya untuk tetap mau dan punya niat untuk mengkomunikasikan perasaan dan kehendaknya. Mungkin itu. Jadi paksaan atau persuasif, Pendeta? Lebih ke persuasif. Ya. Jadi cara membujuk ya, supaya dia mau bicara. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Lery Kusoy dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan rahasia komunikasi suami dan istri di segmen yang kedua ini. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Pendeta dan Ibu tadi sudah disampaikan tentang bahasa atau jenis komunikasi nonverbal. Ya, kira-kira bagaimana triknya untuk kita boleh memahami bahasa nonverbal dari pasangan kita, entah itu suami atau istri kita. Silakan Pendeta. Ya, baik. Memahami bahasa nonverbal dari pasangan adalah sebuah upaya yang berlangsung seiring dengan pengalaman kebersamaan. Kita akan lebih dapat mendeteksi, memahami setiap gerak-gerik dari pasangan kita, bahasa tubuhnya, pandangannya, raut mukanya. Itu akan semakin menjelaskan tentang apa yang dia inginkan. Melihat matanya kita akan mengerti dia lagi marah atau dia lagi senang, dia suka dengan argumentasi kita atau tidak. Kita akan dapat mengenal itu dari pengalaman kebersamaan. Dan kita butuh untuk belajar tentang itu, memahami pasangan kita dari waktu ke waktu. Kalaupun bahasa nonverbal dimunculkan, ketika kita telah cukup peka dengan keadaan itu, maka kita akan lebih mampu untuk menerjemahkan itu di dalam maksud-maksud dari pasangan kita. Dan kalau itu seiring dengan pengalaman kebersamaan, maka kebersamaan itu perlu untuk dinikmati dan dibangun dalam persepsi-persepsi yang tidak kehilangan minat untuk mengenal lebih intim, lebih dekat pasangan kita. Mungkin itu adalah langkah yang dapat dibuat untuk dapat memahami bahasa nonverbal. Jadi berjalannya waktu kita semakin mengerti ya. Nah kalau begitu contohnya seperti apa? Mungkin Ibu boleh sedikit memberi contoh. Kira-kira bahasa nonverbal apa yang pendeta sering ini dan Ibu menerjemahkannya maksudnya dimengerti gitu? Ya, jadi dalam hal ini komunikasi nonverbal ya.
Bisa jadi sentuhan, iya. Bisa jadi tangan kita menyentuh pundaknya. Oh, mungkin pendeta dapat mengisyaratkan panggilan. Iya, bisa saja seperti itu praktisnya. Atau mungkin ya pendeta tiba-tiba saya sedang mengerjakan sesuatu, di depan tiba-tiba dia bisa muncul dari belakang, tersenyum. Oh, ada sesuatu ini yang ingin disampaikan. Ya itu bentuk praktisnya mungkin. Baik. Sentuhan atau bisa jadi tatapan yang tiba-tiba. Jadi sederhana tapi harus kita pahami ya. Iya, Itu tadi peka. Peka ya, betul sekali. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, sebenarnya apa rahasia komunikasi suami dan istri? Silakan boleh dibagikan. Yang paling pertama bagi kami adalah setia dan dekat dengan Tuhan. Ya, jadi pada poin ini, sebagaimana yang kami telah sebutkan, hubungan dengan Tuhan akan berefek terhadap bagaimana kita berkomunikasi antara suami istri. Ketika niat-niat di dalam terapan hidup, dalam hubungan dengan Tuhan, kita coba implementasi dalam niat-niat untuk hubungan suami istri, maka itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang menolong kehidupan suami istri untuk menjalankan komunikasi yang baik. Rasa sopan kita kepada Tuhan kita coba aplikasikan dalam ucapan-ucapan yang sopan kepada pasangan kita. Jadi poin yang sangat penting dan menentukan kesetiaan kita kepada Allah akan berefek kepada bagaimana membangun hubungan yang baik, termasuk komunikasi yang baik dengan pasangan. Rahasia yang kedua mungkin dari kami, melatih terus kepekaan untuk memahami pasangan mungkin. Seperti itu. Jadi banyak tanggapan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri adalah sebuah sekolah yang tidak pernah ditamatkan. Itu artinya proses untuk belajar dan efeknya adalah tingkat kepekaan yang semakin tinggi itu akan terjadi. Ketika kita semakin peka dengan keinginan, kehendak, perasaan dengan pasangan kita, maka itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kualitas kehidupan suami istri. Selanjutnya mungkin rahasia dari kami adalah kita memiliki akan kerelaan hati atau kerendahan hati kita untuk memperbaiki akan diri kita. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, mari kita perbaiki demi untuk kebaikan bersama tentunya. Jadi sebagai contoh, mungkin dalam komunikasi kita masih mengizinkan kata-kata kasar, kemarahan, kita harus rela untuk memperbaiki itu. Kalau tidak ada kerelaan, maka kita akan menerapkan sesuatu yang salah sepanjang masa kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya mesti atau seharusnya ada kerelaan hati, kerendahan hati untuk diperbaiki, rela diperbaiki akan sikap-sikap yang diterapkan dalam komunikasi, dan itu tidak ideal untuk rumah tangga, apalagi rumah tangga Kristen yang mau menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Ini. Baik, jadi ada 3 rahasia ya. Yang pertama setia kepada Tuhan, terus belajar dan mau memperbaiki diri ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah kalau begitu apa yang Alkitab atau pena inspirasi katakan tentang rahasia komunikasi suami dan istri? Baik, pertama kami coba merekomendasikan nats firman yang sangat dapat digunakan untuk komunikasi dalam kehidupan suami istri. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terkadang situasi yang terjadi adalah orang menerapkan sistem komunikasi, cepat berkata-kata tetapi lambat untuk mendengar. Tetapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah
cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata. Itu lebih berhikmat. Kita bisa lebih mengkaji informasi dengan tepat dan output atau sesuatu yang kita keluarkan sebagai respon juga dapat tepat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ayat yang kedua, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amen. Jadi poin-poin ini dalam arahan firman sangat penting untuk membekali sebuah sistem komunikasi yang diterapkan di dalam kehidupan suami istri. Kemudian ada kutipan dari pena Ilham dalam buku yang berjudul Membina Keluarga Bahagia, halaman 102, dia berkata seperti ini. Cinta itu haruslah kelihatan dalam roman muka, tingkah laku, dan kedengaran dalam bunyi suara. Jadi, muka kita, raut wajah atau roman muka kita harus mengekspresikan cinta. Maka itu adalah komunikasi yang baik. Kemudian, tindakan-tindakan kita atau pola hidup kita adalah juga komunikasi yang harus diatur dan diasah sedapat mungkin supaya itu semakin baik, semakin berkenan dan menciptakan kebahagiaan. Kemudian dalam bunyi suara, mungkin nada-nada keras bukan sesuatu yang orang harus atau kita dapat izinkan ada di dalam rumah tangga. Bahasa yang lemah lembut, bahasa yang penuh kasih adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kutipan dari buku yang sama dan kami pikir cukup menarik untuk menjadi referensi dalam menolong komunikasi suami istri adalah dalam halaman yang ke-100 buku Membina Keluarga Bahagia disebutkan seperti ini. Jangan coba memaksakan kehendak terhadap satu sama lain sebagaimana yang diingini. Kamu tidak melakukan ini dan mencoba mempertahankan cinta terhadap satu sama lain. Segala kemauan yang dipaksakan akan merusak perdamaian dan kebahagiaan rumah tangga. Jangan biarkan hidup perkawinan menjadi suatu hidup perbantahan. Jika kamu berbuat yang demikian, kamu berdua akan sama-sama tidak bahagia. Usahakanlah kelemah lembutan dalam pembicaraan dan belas kasih dalam perbuatan. Tidak memaksakan kemauan sendiri. Ini adalah catatan yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk diterapkan di dalam kehidupan suami istri. Amin. Puji Terima Tuhan kasih ya. Pendeta, puji Tuhan untuk ayat-ayat firman Tuhan dan juga kutipan-kutipan dari pena inspirasi yang sudah disampaikan. Dan sebagai penutup, bolehkah Pendeta dan Ibu berikan kesimpulan dari pembahasan kita komunikasi suami istri, mungkin sekaligus juga dengan pesan penutup atau closing statement. Silakan. Komunikasi yang baik tentunya sangat menentukan kualitas hidup suami istri. Ya, Pendeta. Kemudian membangun komunikasi yang baik dalam keluarga adalah salah satu jalan untuk mempererat hubungan antara suami istri ataupun anggota keluarga. Ini akan meminimais konflik. Dengan demikian kita perlu memahami dan mendalami ilmu komunikasi. Karena itu penting. Sesudah itu kita minta pertolongan Tuhan, ada kuasa supaya kita mampu mempraktekkan hal-hal benar tentang komunikasi yang rohani, yang benar-benar membangun dan tujuannya tentunya adalah untuk memberi kebahagiaan hidup warga secara umum, suami istri lebih khususnya. Demikian yang Baik, puji Tuhan ya, sangat jelas. Sudah dibagikan tips, kemudian dukungan ayat firman Tuhan, dan juga melalui closing statement kita diingatkan untuk membangun komunikasi yang baik. Dan rahasianya adalah tentunya hubungan dengan Tuhan ya, Pendeta. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan rahasia komunikasi suami istri. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Lery Kusoi, MTH akan mendoakan kita. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, mendukung dan memberkati kehidupan kami, lebih khusus rumah tangga kami. Engkau Allah yang membangun komunikasi yang baik dengan kami manusia. Engkau memperkenalkan dirimu, kehendak-kehendakmu yang suci dan sempurna. Dan biarlah kami terus belajar dari Tuhan. Kami boleh menerapkan itu dalam semua hubungan, teristimewa dalam hubungan suami istri. Kami akan membangun komunikasi yang baik. Kami akan menikmati langkah-langkah yang benar-benar membawa kepada kebahagiaan. Kepada sahabat-sahabat Kapas yang boleh mengikuti, menikmati akan kegiatan atau acara yang spesial ini. Tuhan berkati, tuntunan pertolongan Tuhan akan terus menjadi bagian semua kami, dan Tuhan akan terus dimuliakan. Rumah tangga keluarga kami adalah rumah tangga yang akan hidup untuk mengagungkan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa, sembahyang dan penyerahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Kusoy dan Ibu Winda Kusoy Noya yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah kiranya Tuhan akan selalu memberkati Amin. Pendeta bersama Ibu dan juga keluarga dalam Terima kehidupan kasih. sehari-hari dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami, dan pastikan Anda diberkati oleh Tuhan. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kusoy Noya. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.